Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sudah sampai kembali di Purwokerto. Nah, ini habis survei, kami mampir sebentar untuk ngopi dan refresh. Intinya refresh badan. Karena lumayan juga dari perjalanannya dan alhamdulillah ini, nah ini dia Ibu Esti sedang ngopi ya Bu ya. Ini saya sedang kopi hitam, nanti tinggal nunggu gorengan. Tadi gimana hasil kita survei evaluasinya atau gimana? Saran-saran untuk Bapak yang MBG? Oke, sedikit dulu ya, Oh maaf ya. ini kecapean aja biasanya. Biasa itu dah. Ya, jadi kalau tadi yang kita survei itu untuk areanya yang jelas itu memang kenapa epoksi lamanya itu rusak ya. Ah, Pertama adalah lantainya. Tadi setelah digali ternyata baru 1 minggu itu sudah lantai jadi ya. Lantai jadi baru 1 minggu sudah diepoksi, otomatis itu memang lantainya masih lembab. Karena standar epoksi setelah dicor beton itu adalah 3 minggu sampai 1 bulan. Seperti itu. Kalaupun memaksa itu pasti ada treatment ya. Seperti itu. Terus yang kedua, ngecatnya nggak tahu, hanya beli cat aja, ngecat sendiri. Tapi tadi bapaknya memang mengakui ya, memang beliau karena ketidaktahuan dan Betul. ternyata dikira beliau ini beli cat epoksi kita ratakan jadi, Iya, ternyata saya salah Bu, kata dia, memang mengakui. betul. Jadi memang teman-teman ya boleh mau beli sendiri boleh, cuman akan tetapi kalau tidak ada ahlinya ya epoksi tidak jadi teman-teman, dalam artian tidak jadi pasti nanti ada trouble-nya. Minimal tadi seperti yang disebutkan Ibu Esti ada umur betonnya. Setelah itu kan ada beberapa proses grinding dan lainnya, ya kan? Apa gimana? Ya, ya artinya memang pertama memang kadang target ya. Kebetulan kan tadi kan dapur Betul. MBG memang mungkin Target target tadi ya harus memang. operasional. Jadi memang kejar tayang. Jadi mungkin yang harus yang cepet-cepet gitu kan. Kedua ya tahunnya ketika pengaplikasian epoksi ya beli cat aja, tinggal disiram aja, diratakan tanpa tahu kondisi-kondisi seperti apakah itu lantainya lembab, ternyata belum siap epoksi, atau lantai acian langsung diepoksi, itu kan nggak bisa. Itu karena ketidaktahuan. Karena kan mungkin ketika melihat video tanpa tahu ilmunya ya memang karena bukan bukan apa sih yang Ahlinya. faknya ahlinya ya. Jadi ya taunya lihat video, oh cuma gitu diserang gitu. Padahal memang epoksi itu selain ada tahapnya, juga ada kondisi yang harus diketahui tentang lantainya. Dan tadi lantai yang MBG yang kita subit tadi kebetulan udah diaci ya. Iya, sudah aci Jadi dan nanti ada lembab memang perlu gitu. grinding dan itu tadi ada memang lantainya lembab ya di dalamnya. Betul, Jadi lantainya perlu lembab. teman-teman ketahui kalau ada, ini bukan kami mengada-ngada dan nanti mentang-mentang mau epoksi ada biaya tambahan dan lain, bukan. Tapi Betul. memang tadi kami cek lantainya memang dingin dan sangat lembab gitu ya. Jadi perlu ada epoksi Ada treatment. treatmentnya, Jadi ada treatment. biaya tambahan. Mohon maaf teman-teman untuk hasil lebih maksimal, awet tentunya dan tahan lama ya kan. Ya, dan untuk epoksi seperti dapur MBG memang kita selalu sarankan 1000 mikron. Kenapa? Karena memang kalau kondisinya 300 mikron atau 500 itu kita bicara terlalu tipis ya. Memang untuk standarnya lebih baik 1000 mikron. Ya. Seperti itu. Karena kan memang satu untuk dapur, apalagi kalau kita lihat nanti kondisi yang bekas-bekas keramik ya. Itu harus Iya, ditreatment tapi kan harus menutup untuk nat ya. betul. Itu memang minimal 1000 mikron untuk standarnya. Mungkin kalau yang pengen lebih bahkan bisa 2000 mikron kalau memang kita bicara estetika yang biar natnya bener-bener rapi gitu kan. Karena kan nanti natnya tertutup seperti Tadi itu. ada yang lantai keramik juga kan? Ada minta yang berapa epoxy Itu ya? itu kita belum tahu areanya ya. Terus mas? Baru pembicaraan aja ya bahwa ada juga satu tempat yang lantainya itu ternyata keramik. Itu bisa Keramik. nggak diepoksi, kita jelaskan. Ya seperti sudah, mungkin kalau yang sudah lihat atau mengikuti video-video kita ya, sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan juga bahwa ada kondisi-kondisi lantai yang dia butuh untuk treatment terlebih dahulu sebelum Di epoxy. aplikasi epoksinya. Karena lantai standar epoksi itu adalah cor beton. K300 minimal kalau bisa. Nah, salah satu untuk lantai yang harus di treatment yaitu keramik. Sama tadi kasus kita yang baru disurvey adalah lantai lembab atau acian. Harus di apa? Treatment apa? Di treatment, kalau lantai lembab treatmentnya treatment epocem. Nah ini kebetulan nih kami Ya. tadi sambil ngangetin badan teman-teman. Nah ini ada gorengan tahu.
Ini ada pisang goreng, masya Allah mantep banget. Ini ada kopi mochaccino ya, Ibu Esti. Iya, Kalau mocha. saya biasa ini kopi hitam. Itu. Oke, sambil diminum, Bu. Tadi kita alhamdulillah yang punya, maksudnya mau bekerja sama dengan kooperatif, dan memang beliau memang pengen epoksi yang benar-benar epoksi yang standar, karena ini kan bukan main-main ya. Ini dapur MBG berkaitannya dengan anak-anak kita juga, supaya nanti aman, higienis seperti itu. Kemudian Bapak itu juga sama seperti yang kita ungkapkan, kita tangkap. Jadi memang beliau ini pengennya yang dapurnya bersih, higienis tentunya ya, untuk Iya, kesehatan anak-anak betul. kita Artinya juga gitu kan. kita saling, ya karena ketika kita berbicara hasil itu dari kondisi yang seadanya diinfokan juga itu membantu kita ya. Jadi kita bisa tahu memang untuk solusi atau apa yang harus pas kita kerjakan agar ketika sudah pernah ada masalah apa terselesaikan. Oh, permasalahannya di situ gitu. Nah, kan kadang seperti yang kita bilang, kadang kita kecolongannya atau kita melesetnya adalah ketika misalnya baru cor beton nih seminggu, nanti bilangnya sudah sebulan kita atau 2 bulan. Kita anggap, oh ya, walaupun kadang tetap kita melihat, oh ini lantainya lembab, tetap harus treatment. Walaupun itu kondisi mau sudah 2 bulan, 3 bulan, kalau lantai lembab, ya kita akan bilang treatment seperti itu. Cuman kadang kan ada kondisi yang memaksa ya, misalnya baru 1 minggu, bilang sebulan 2 bulan, ternyata memang itu sedikit nggak kecek gitu. Tapi sih umumnya sih sebenarnya dari kita bisa ya, bisa terlihat. Kalau kata bapaknya target berapa hari tadi ya? Untuk kita gimana? Kalau untuk targetnya kan ketika kita bicara serah terima itu masuk, kita berbicara kadang kita kan kejar target juga dengan kondisi deadline ya. Kita tanyakan dulu ini berapa hari gitu. Deadline. Nah, tadi kan kita tanyakan untuk beroperasionalnya kapan lagi. Nah, setelah itu kita hitung masuk ketika kita bicara cari amannya pengerjaan 5 hari. Beliau tadi minta 5 hari ya? Saya yang infokan 5 hari. 5 hari. Tapi saya tanya untuk deadline-nya operasional lagi kapan. Tapi kalau kita hitung masuk. Berbarengan dengan libur sekolah berarti. Iya, betul. Puasa, ini mau libur sekolah puasa. Jadi gitu teman-teman, untuk tim kami Nuansa Epoxy, PT Nuansa Epoxy ini bisa jadi artian teman-teman mau umpama nih ada target atau deadline, tapi yang dengan catatan lantai betonnya sesuai ya. Jadi kita bisa nambah manpower, syukur-syukur tempat teman-teman ini bisa buat tidur anak-anak kami, pekerja-pekerja epoxy kami, dan ada di tempat istirahat untuk menaruh barang ya, itu nanti bisa dilembur lah ya. Iya, tadi kan untuk estimasinya 5 hari kita berbicara lembur dengan kondisi lantainya sudah treatment. Maksudnya ada treatment juga. Artinya berarti kan pekerjaannya memang menambah, tidak hanya pengaplikasian epoxy tapi ada treatmentnya juga. Itu sudah bisa 5 hari dengan kondisi lembur. Yang penting kondisi ketika areanya memang ada isi, ada barang-barang atau alat yang karena memang sudah operasional dikosongkan dulu. Itu ya. Untuk jadi kita memang butuh kerjasama juga seperti itu. Jadi mau Bu, silakan. Nih kita pesan tahu isi dan ini tahu berontak kalau kata sini ya orang jangan dibangun nanti berontak. Nanti berontak. Nah ini biar mantap, biar Ibu Esti melek nih cabenya biar nggak meler. Iya, biar tambah meler, sekalian meler. Nanti ya biar cepat selesai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan untuk teman-teman mau tanya-tanya epoxy atau permasalahan epoxy, monggo untuk harga dan lain-lain silakan langsung saja hubungi kontak kami. Nomor berapa Ibu Esti? Iya, langsung saja call atau WhatsApp di nomor 0859 7373 5656. Nah, itu teman-teman ya. Nomornya saya ulangi lagi 0859 7373 5656. Jika teman-teman mau disurvei akan kami usahakan, tapi kita lihat-lihat waktunya ya. Kalau kita senggang langsung kita meluncur ke tempat teman-teman semua. Yang pasti ketika ada permintaan survei kita akan jadwalkan, kita akan satukan untuk waktunya. Artinya kita jadwalkan dengan melihat jadwal-jadwal kita. Nah, tapi kita juga akan koordinasi sama-sama bisa nggak, kita akan cari waktu atau tanggal yang sama-sama bisa untuk semua pihak. Kebetulan tim kami sekarang sedang mengerjakan dapur MB juga di daerah Jawa Timur ya, di Ponorogo, dan ada beberapa titik lagi untuk lanjut nanti bulan depan lah ya. Jadi memang lagi sedang tahap pembangunan. Yang udah selesai sih area Malang,
Ponorogo, Telogowaru, Banyak. Sidoarjo, dan banyak sekali. Nanti Ya. jika teman-teman masih ragu, kami akan kirimkan portofolio kami, gitu ya. Ya, kalau sekarang tepatnya di daerah Pulung ya, kita ada 2 lokasi 2 pengerjaan. titik lagi. Dan ada beberapa yang sedang dibangun. Nah itu saja teman-teman ya, jika ada pertanyaan yang mengenai apa aja lah, mengenai epoksi, atau harganya, atau berapa sih saya mau yang berapa mikron, nah silahkan. Ini ya teman-teman ya, monggo silahkan langsung hubungi tadi nomor kontak kami atau kunjungi website kami nuansaepoxy.com gitu ya teman-teman. Nah ini kami mau lanjut istirahat, kita mau lanjut ngopi dulu. Setelah badan kelihatan segar, nanti kita lanjut OTW pulang. Kita Ibu Esti ya, terima kasih waktunya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan melihat video kami. Jika ada kesalahan dari kata-kata kami, mohon dimaafkan. Yang sebenarnya itu murni kesalahan kami ya teman-teman ya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada kekeliruan yang kami sampaikan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.